Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rasma Muti. NIM 18 02 05 05 02 Jurusan Teknik Informatika. Baik, saya akan mengerjakan tugas 6, yaitu menjelaskan 3 video mengenai desain grafis. Oke, langsung saja kita ke videonya. Video yang pertama yaitu Sahrir Ramadan raih pendapatan besar dari hobi edit foto. Oke. Sahrir Ramadan ini adalah orang yang berhasil mendapatkan penghasilan dari hobi edit video. Maksud saya edit foto menggunakan aplikasi Photoshop. Dia terinspirasi dari senior yang mendapatkan penghasilan dari edit foto juga yang bernama Avet Rock, mungkin seperti dari Belgia. Salah satu tujuan Sahrir Ramadan ini mengedit foto yaitu menghibur banyak orang. Yang lebih mengagumkan lagi, Sahrir Ramadan masih berumur 19 tahun dan dia belajar editing foto secara otodidak dari tahun 2011. Dan ini memerlukan waktu 1 jam untuk membuat foto yang rapih, khusus di Instagram. Menurut dia yang paling susah diedit adalah serial art atau foto yang tidak bisa atau di luar nalar manusia atau logika. Beliau bercita-cita menjadi ahli desain grafis. Menurut hostnya ini, Sahrir ini paling jago dalam penggunaan tone warna. Nah, menurut Sahrir, dia ini bisa menyamakan warnanya dengan cara memperhatikan angle kamera pada saat pengambilan gambar. Pencahayaannya juga penting untuk mempermudah pengeditannya. Kesulitan dalam pengeditan foto ini adalah mencari gambar yang cocok, pencahayaannya yang kurang pas, dan kualitas fotonya. Penghasilan dari editing foto ini yang itu sekitar 8 juta per bulan. Adapun harga dari harga dari satu foto yang diedit oleh Sahrir Ramadan ini adalah sekitar 150.000 sampai 300.000 rupiah. Tips dari Sahrir Ramadan untuk yang mau berkarya, khususnya di desain grafis, editing foto, yaitu rajin berkarya, mencari informasi, jangan malas, dan jangan malu untuk berkarya. Jadi Sahrir Ramadan ini sangat hebat. Dia bisa mendapatkan 8 juta per bulan dari dari karya-karyanya, yaitu edit foto. Sudah banyak sekali foto-foto yang diedit oleh Sahrir Ramadan ini. Ada yang bersama artis dan juga aktor-aktor ternama. Sahrir Ramadan ini sekarang sudah masuk di sekolah menengah kejuruan, yaitu SMK. Dia mengambil jurusan multimedia sesuai dengan kemampuannya.
dan dia mengambil jurusan multimedia karena ingin mengembangkan kemampuannya. Semoga Sahril Ramadan ini kedepannya bisa menjadi contoh bagi semua anak muda untuk selalu berkarya di usia muda. Ini adalah salah satu contoh foto yang diedit oleh Sahril Ramadan. Kita lihat ini dia ada Raisa dan pasangannya. Kita lihat beberapa. Ini juga adalah foto yang diedit oleh Sahril Ramadan bersama host-host yang ada di Net TV. Ini sangat keren menurut saya dan pantas dijadikan inspirasi bagi anak muda zaman sekarang. Editan Sahril Ramadan ini sangat rapi, seperti nyata tanpa editan sedikit pun. Sangat luar biasa ketelitian Sahril Ramadan dalam mengedit foto. Dan kerennya lagi, saya sangat kagum dengan penggunaan tone warnanya. Dia ini bisa hampir 100% sama dengan foto yang diedit. Foto yang belum diedit dan setelah diedit, Sahril Ramadan ini mampu menyamakan tone warnanya dengan foto yang ingin dia edit gitu. Katanya sih untuk menyamakan tone warnanya itu dia memperhatikan cara pengambilan gambarnya, pencahayaannya, dan juga posisi pada saat pengambilan gambar. Ini adalah salah satu karya Sahril Ramadan, sangat luar biasa. Dia juga menerima pesanan seperti editing foto pernikahan dan juga ganti background serta foto bersama artis-artis juga bisa. Dan editannya ini sangat dilihat dengan mata kita ini sangat nyata, hampir dikira tanpa editan. Ya, itu tadi tips dari Sahril Ramadan buat kita yang ingin berkarya, yaitu harus rajin berkarya, harus rajin mencari informasi-informasi, kemudian rajin latihan, melatih kemampuan kita, kemudian jangan malu untuk berkarya. Ini salah satu foto yang diedit bersama aktor-aktor
sangat terlihat tanpa editan sedikit pun. Sangat terlihat nyata dan ini sangat keren, luar biasa. Saya saja yang masih belajar ini tidak bisa dalam waktu 1 jam bisa serapi itu. Mungkin itu videonya. Kita lanjut ke video yang kedua. Lanjut ke video yang kedua, yaitu cara desain. Oke, kita lanjut ke video yang kedua. Di sini dijelaskan bahwa problem atau masalah dalam mempromosikan desain. Ini sangat penjelasannya sangat detail dan bisa dipahami sekali dan sangat berguna bagi saya pribadi yang masih belajar. Terus kita jelaskan ada beberapa yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama 1, 2, 3, ada 3 problemnya, ada 3. Yang pertama yaitu ketika kita menerima desain seperti spanduk, namun customernya tidak begitu suka dengan desain kita padahal kita suka. Seperti itu, problemnya seperti itu. Misalnya begini, kita ini mendesain misalnya pesanan spanduk dari customer kita ini, kemudian kita berikan kepada customer kita, namun customer kita tidak menyukai desain kita padahal desain kita suka dengan desain kita, seperti itu. Kemudian yang kedua, kreativitas yang terbatas, yang mentok. Karena ketika kita mengharapkan customer kita yang menentukan, kita kasih desain, misalnya kita kasih desain, customer kita nggak suka, padahal kita ingin menciptakan desain yang unik, dan pada akhirnya karena customer tidak suka, pada akhirnya kita harus mencari desain-desain yang ada di luar sana dan diberikan ke customer, dan kemudian customer suka. Kenapa customer suka? Ya karena contekan desain dari luar. Kemudian yang ketiga, problem yang ketiga itu program yang artistik seperti ini sulit, sangat berat untuk di scale up karena mengandalkan orang desain yang memang pintar dan sesuai dengan keinginan konsumen. Terus ini terlalu cepat
Kemudian cara untuk desain cara untuk supaya desain kita bisa menjadi kebanggaan customer kita. Yang pertama, pelanggan suka dengan branding. Nah, jika kita mendesain sesuatu tapi kita tidak pernah membrandingkan desain tersebut, kita tidak akan pernah mempromosikan dan tidak akan pernah membuat atau menuliskan branding kita. Misalnya, kita mendapat desain tapi tidak ada yang tahu ini desain apa, ini desain siapa, kenapa saya harus beli. Karena branding adalah sebuah cara untuk mengedukasikan konsumen. Contoh, misalnya Chanel atau Hermes atau Louis Vuitton. Nah, apapun itu, mereka ini seperti channel tadi ini tidak usah lagi menjelaskan karena mereka sudah dikenal banyak orang. Ini mau desain apa, kami punya desain seperti ini, itu mereka sudah dikenal banyak orang. Kemudian yang kedua, yaitu branding harus didukung oleh marketing. Nah, kita harus membuat konten yang mengedukasi pelanggan. Nah, yang kedua ini marketing. Kita harus membuat konten yang mengedukasi pelanggan atau customer bagaimana caranya membuat bisnis atau desain ini dikenal hingga customer bangga membeli produk kita. Kemudian yang ketiga, yang akan saya jelaskan yaitu exhibition. Nah, exhibition ini tujuannya menunjukkan bahwa desain kita sudah ditampilkan loh di Jerman atau di Belanda. Pokoknya ini adalah memperkenalkan produk desain kita. Jadi exhibition itu sangat penting untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang. Kemudian yang keempat, mengajar. Dengan mengajar, misalnya kita mengajarkan teknik-teknik teknik dan style kita, dan saat murid kita mengerjakan tugas, maka yang diambil sebagai acuan adalah desain gurunya. Dengan begitu, nama kita akan diakui sebagai expert. Kemudian selanjutnya yaitu personal branding. Personal branding ini adalah kita harus diakui dengan media, harus dekat dengan media. Kita harus membuat artikel-artikel harus membuat edukasi secara umum. Kita juga harus membuat video tentang desain kita agar personal kita yang dikenal. Kemudian yang keenam yaitu manage marketing. Dengan desain
marketing, yaitu desain akan bagus kalau kita mereview desain orang lain. Kan ada biasanya bertanya seperti ini bagus nggak, ini sudah cocok nggak. Nah, itu akan teman kita ini akan menjawab iya ini sangat bagus karena ini desainnya ini sangat kreativitas karena kita ini memiliki namanya komunitas. Jadi yang ketujuh yaitu komunitas. Kita harus kumpulin teman-teman yang satu jalur dengan dan teman-teman yang punya satu pemikiran dengan kita, dan membuat tren bersama-sama. Ini sangat penting karena komunitas akan saling mendukung dan saling mensupport. Kita ke video yang ketiga. Yaitu langkah memulai bisnis desain grafis. Nah, di sini ada beberapa. Nah, cara membaca peluang bisnis, langkah memulai bisnis dengan desain grafis. Yang pertama, cara membaca peluang bisnis. Cara membaca peluang bisnis desain. Manfaat yang paling utama di mana kita bisa mengekspresikan daya cipta dan kreativitas sebebas mungkin sesuai dengan gaya kita. Kebanyakan orang lebih memfokuskan diri menjadi desainer grafis ketimbang seniman yang di bidang cangkupannya terlalu luas. Nah, memang profesi desainer grafis lebih menguntungkan secara finansial daripada seniman umum. Lebih menguntungkan lagi adalah seniman yang bisa menggunakan komputer sebagai sarana ekspresi desainnya. Kombinasi ini sungguh sangat powerful. Bakat ilmu seni yang didukung oleh kecanggihan teknologi komputer yang mempunyai bargaining power yang amat tinggi dan sangat mahal harganya. Yang kedua, yaitu banyak yang kedua, banyak klien di pasar. Yang kedua yaitu banyak klien di pasar yang luas. Beberapa sektor
usaha bisnis mempunyai target lain dan